Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Abdul, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pukul 9:03 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak menguat 0,3% di level 7.163,787 dan tentu saja datanya terus bergerak. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top Guinness antaranya adalah ada Antam, Ratu Raja, BRPT, Telkom, BRMS, Goto, BBTN dan juga TPIA. Top losers ada Akra, AMRT, RALS, ADMR, CPRO, SSMS, KLBF, SGRO, LPPF dan juga MFIN. Sementara kalau kita lihat pergerakan dari sektoral, pemirsa, Basic Industry sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 1,37%, disusul oleh tekno dan juga properti. Dan yang melemah diantaranya adalah sektor infrastruktur, kemudian juga cyclic, kesehatan dan juga non-cyclic juga masuk ke dalam sektor-sektor yang melemah sejauh ini di pembukaan perdagangan di pagi hari ini. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Abdul Haq, pemirsa. Analis stocknow.id diantaranya adalah ada BRPT dengan rekomendasi buy dengan support di 950 dan resistensi 1030. ERA dengan support di 496, resistensi di 565, rekomendasi buy. PSAB dengan support di 290, resistensi di 330, rekomendasi buy. Kita ke BRPT terlebih dahulu, Mas Abdul, silakan dengan analisisnya. Apa yang membuat BRPT menarik? Oke, sebenarnya di sini saya ada melihat dua hal ya terkait dengan BRPT sendiri, di mana untuk BRPT secara teknikal itu sudah keluar dari fase downtrend ya, kalau kita tarik dari secondary trend ya. Karena memang untuk resistance trend line-nya itu dari kita lihat secondary trend-nya sejak tahun 2024 nih, itu di angka 850. Sehingga untuk harga saat ini itu sudah breakout dari resistance trend line-nya dan juga sudah breakout dari MA 200, sehingga memang ada potensi BRPT untuk menguji resisten psikologisnya 1000. Nah, jika resisten psikologis ini tembus, ada potensi BRPT untuk melanjutkan penguatannya lebih jauh lagi ke resisten kisaran 1100 hingga 1200. Kalau saya lihat dari segi inflow sendiri, memang BRPT asing itu konsisten mengoleksi saham BRPT ya. Kalau kita lihat dari data sejak 14 Mei lalu, itu inflow itu udah lebih dari 100 miliar masuk ke saham BRPT sejak rebound IHSG ya di 8 April 2025. Gitu. Oke, level terakhir di penutupan, di pergerakan hari ini di level 9.000, maksud kami 980-an ya. Data tentu saja terus bergerak dan secara term investasi untuk BRPT sendiri menengah ke panjang atau seperti apa, Mas Abdul? Nah, untuk BRPT sendiri di sini saya melihat ada potensi BRPT melanjutkan penguatan di atas 1000 itu dalam jangka waktu pendek ya. Tapi kita lihat lagi ISG sudah naik cukup tinggi, ada potensi koreksi sehingga memang saham-saham seperti BRPT dan lainnya seperti dari grup Barito itu mungkin akan koreksi juga sehingga memang perlu koreksi terlebih dahulu ketika memang sudah break level 1000. Ya. Bahkan nanti reboundnya akan potensi ke level 1100. Di situ saya lihat ada resisten. Baik, oke. Dari BRPT kita bergeser ke ERA, satu saham yang belakangan nampaknya masuk radar analis-analis dan juga kembali banyak direkomendasikan. Sebetulnya secara analisis fundamental lah ya, seperti apa ERA ini, Mas Abdul? Nah, dari segi fundamental sendiri kita lihat bahwasanya memang inflasi itu sudah mulai membaik. Dan sejak bulan Maret 2025 ini inflasi sudah mengalami kenaikan bahkan di bulan April lalu di angka 1,95%, sehingga memang ada potensi daya beli masyarakat itu meningkat. Tapi kalau dibedah dari segi inflasinya, yang menyokong kenaikan inflasi adalah pembelian masyarakat terhadap emas. Nah, di sini kita lihat ada potensi bahwa masyarakat masih sanggup nih, masyarakat khususnya menengah ke atas itu masih sanggup untuk menginvestasikan modalnya untuk membeli emas. Tapi dari segi elektronik, di sini tren era jaya ya, sebenarnya ketika memang ada iPhone yang baru rilis dan masuk ke Indonesia. Seperti contohnya kita ambil iPhone 16. iPhone 16 pembeliannya cukup masif ya, karena memang digadang-gadang akan menjadi market leader dari segi iPhone sendiri, karena memang cukup baik dari segi iPhone 16, dari seri-serinya ada Pro dan Pro Max, sehingga memang ini yang menjadi daya tarik investor terhadap era sendiri dari segi fundamental. Ada potensi peningkatan daya beli masyarakat, sehingga memang ada potensi juga era sendiri menciptakan atau menghasilkan pendapatan yang meningkat
di kuartal 2 2025 ini. Itu Oke. dari segi fundamental Mas ya. Baik, secara valuasi masih menarik, masih berada di area wajar dan juga secara potensi kenaikan, Anda masih melihat potensial upside yang akan lebih jauh lagi untuk Era sendiri, Mas Abdul? Oke, untuk era sendiri sebenarnya harga wajarnya itu di kisaran 550 hingga 600 sebenarnya. Kalau dilihat dari PI saat ini ya di angka 10 kali, serta industrinya di angka 11 kali, sehingga memang masih ada potensial upside dari segi fundamental, dari segi valuasi untuk era menguat terbatas ke Baik, angka 600 resisten. baik. Dari era kita ke J Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB, Ya. Anda rekomendasikan buy seperti apa, Mas Abdul? Nah, untuk PSAB sendiri sebenarnya ini bisa dibilang penguatan efek dari penguatan harga emas ya. Kalau kita lihat kemarin emas menguat 0,8% dan pekan ini emas udah menguat atau secara week to date udah menguat 3, sekian persen. Sebenarnya saham emas ini juga akan diapresiasi oleh investor. Tapi investor lebih sebenarnya melihat Antam. Nah, Hmm, tapi di sini saya menetapkan resisten dari PSAB di angka 330 karena memang PSAB belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal 1 2025-nya, sehingga memang dari segi notasi khusus itu PSAB memiliki notasi khusus ya dibandingkan dengan emiten emas lainnya. Nah, oke. tapi di sini yang menarik adalah potensi dari peningkatan kinerja keuangan kuartal 1 2025 PSAB, seperti halnya saham-saham emas lainnya seperti Antam, Harta, dan Archie mengalami peningkatan signifikan. Baik, secara PSAB kemungkinan valuasi, juga ya. akan Baik, secara valuasi merasakan dibandingkan itu. dengan saham-saham eh, produsen emas lainnya, ini kemudian masih murah begitu ya, Mas Abdul ya, untuk PSAB? Nah, untuk PSAB sendiri memang harganya jauh di bawah uh, industrinya ya, Hmm, atau mungkin seperti Antam NDKA. Tapi untuk dari segi valuasi sebenarnya di sini PSAB dari segi kinerja fundamental masih belum cukup nih untuk hmm, bisa mengejar PI rasionya, karena PI rasionya itu di angka 50 kali sebenarnya, sedangkan hmm, hmm. industri di angka 10 kali. Tapi nantinya dengan potensi peningkatan laba di kuartal 1, kemungkinan PSAB PI rasionya itu akan mendekati harga wajarnya, Baik. dan kemungkinan untuk saat ini harga PSAB itu masih cukup stabil atau sideways di angka 290 hingga 320. Baik, dari saham-saham yang Anda rekomendasikan tidak ada saham perbankan dan juga properti sejauh ini. Kenapa Mas Abdul? Nah, untuk saham perbankan dan properti sebenarnya saya masih menjagokan seperti untuk perbankan yang paling Ya, berdampak adalah BBRI, BBTN, dan mhm, properti seperti BSD ataupun SMRA. Tapi memang baik. saya kemarin melihat sudah terlalu tinggi kenaikannya, sehingga ada Hmm, potensi untuk koreksi terlebih dahulu untuk saham-saham perbankan dan baik. properti. Tapi untuk hari ini malah mengalami penguatan ya, tapi terbatas. Ya, singkat untuk proyeksi pergerakan IHSG di hari ini Mas Abdul. Untuk ISG hari ini sebenarnya saya memproyeksikan bergerak cukup volatile ya, tapi menguat terbatas dengan resisten 7202 dan supportnya di 7000, sekitar 7092. Baik, Mas Abdul Haq Al Faruqi, analis Stoknado tadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Abdul. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Mas Abdul. Sampai jumpa. Ya, thank you.